Ada kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan, saya ke Profesor Henry Subiakto ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Doni ya tentang komunikasi yang buruk tadi ya dari pemerintah, sehingga penerimaan dari publik ini macam-macam ya. Ada yang menganggap wah ini tadi itu dikatakan bahwa ada kegamangan, atau kalau tidak mau dikatakan kalap begitu ya. Ya kalau kita dikritik terlambat, oke lah. Namanya juga ini peristiwanya sangat cepat begitu ya. Tetapi memang di Indonesia ini kalau ada peluang itu selalu dimanfaatkan juga oleh mereka-mereka yang ingin menunjukkan bahwa pemerintah itu bermasalah. Sampai ada itu ya, hashtag blokir Jokowi. Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi itu jelas, ini kan kebijakannya dari sisi kebijakan kan memang benar bahwa negara atas nama kedaulatan digital, ini kan kedaulatan digital. Bahwa yang namanya orang aplikasi OTT ada di Indonesia, ya harus mengikuti undang-undang di Indonesia dong. Anda mau cari untung di sini dengan customer yang jutaan di sini, ya harus mengikuti undang-undang, itu namanya kedaulatan digital. Tapi kalau mereka tidak mau tahu apa yang terjadi di Indonesia, padahal jelas-jelas beberapa pelaku bom bunuh diri itu menggunakan Telegram, dan memang ada yang pakai Facebook. Jadi gini, mengenal masalah radikalisme itu Facebook awalnya. Artinya kenapa sampai muncul awas Facebook juga kan diawas gitu kan sama Pak Menteri itu ya, kan sebenarnya medsos juga katanya medsos. maupun Memang dimulai di situ, ada di YouTube, ada juga di Twitter, tapi kemudian yang betul-betul untuk mengkonsolidasi dan cara gimana ngebom, gimana merakit itu memang di Telegram. Tapi ini menarik Profesor, karena begini, kalau memang ada satu atau ada golongan yang menyalahgunakan Telegram, menyalahgunakan Facebook begitu, nah, kok lantas diblokir? Karena begini, bukan masalah diblokirnya, tapi kita kemudian atas nama kedaulatan itu kita mengingatkan pada pemiliknya, kepada katakanlah manajemen di situ, supaya bikin standar operating prosedur, menghilangkan konten-konten yang dilarang oleh undang-undang, karena undang-undangnya melarang, dan pemerintah itu kan diwajibkan. Ini Pak Komisi 1 kan ketika membuat, Pak Andi ini membuat undang-undang ITE, itu di pasal 40 ayat 2A itu disebutkan pemerintah wajib apa? Wajib mencegah peredaran informasi elektronik dan dokumen elektronik yang muatannya melanggar undang-undang. Jadi itu ya, wajib. Itu Pak Ridwan ya, bahwa sebenarnya ini semata-mata tadi itu hanya untuk yang melanggar undang-undang gitu. Jadi bukan seperti yang dianggapan publik bahwa ini otoriter, kembali ke Orba seperti itu. Ya, tadi saya disampaikan Mas Doni ya tentang komunikasi publiknya. Terus terang memang ini kan sebenarnya tujuannya bagus. Tetapi karena mohon maaf, ada sekelompok, saya menyebutnya kelompok cyber politik, yang memang tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi dan memang dimanfaatkan isu Telegram ini untuk operasi politik mereka. Minta maaf, ini harus saya buka. Dan tidak hanya isu itu ya, hampir semua isu. Betul. Jadi hashtag blokir Jokowi itu muncul ketika pemblokiran Telegram ini naik ke pemberitaan. Padahal kami juga tidak yakin apakah yang menyatakan blokir Jokowi itu misalnya mempunyai aplikasi Telegram di handphonenya masing-masing. Apakah mereka juga menjadi aktivis Telegram? Banyak yang belum tahu tuh Telegram. Exactly. Nah, saya kira memang harus dipilah antara orang-orang yang memang dalam tanda petik mengkritik Kominfo soal pemblokiran Telegram dalam konteks sama-sama mencari solusi, dengan pihak-pihak yang memang pokoknya apapun yang dibuat pemerintahan Jokowi salah. Nah, ini yang harus dibedakan. Tapi karena yang kemudian dimunculkan oleh kelompok ini adalah dengan hashtag blokir Jokowi itu seolah-olah Pak Jokowi jadi diktator, seolah-olah Pak Jokowi anti medsos. Padahal kan tidak begitu. Baik, tetapi ini saya langsung ke Pak Andi dulu. Memang mungkin pastinya ada orang-orang yang seperti disampaikan Pak Ridwan Habib tadi itu, bahwa apa yang dilakukan Jokowi salah begitu, atau memang ada muatan politis gitu. Tapi ada juga masyarakat awam yang kemudian tidak bisa disalahkan juga jika beranggapan seperti itu, karena pada saat yang sama ada perpu pembubaran ormas. Jadi ini dalam waktu bersamaan sehingga menimbulkan anggapan bagi orang awam bahwa ya memang seperti itu, terlalu represif begitu. Gini Mbak, setiap kebijakan itu kan pasti menuai pro dan kontra, kan begitu. Jadi apapun yang dilakukan dalam hal di pemerintah, ya yang paling tidak suka itu pasti akan kontra terus. Mau itu mengatakan itu baik, mau itu jelek, ya udah itu pokoknya. Nah, kita bicara publik secara umum, bukan yang bermuatan politis ini, bukan yang bermotif politik. Kalau bermotif politik sudah jelas lah, apapun pasti salah lah ya. Ya, jadi maksudnya gini, yang dilakukan oleh Kominfo ini, kami dari DPR itu
mendukung sekali lah, mendukung dalam arti betul-betul ini sesuai sudah dengan keamanan untuk mencegah radikalisme gitu loh. Jadi kami memang mendorong untuk bukan cuma Telegram saja gitu loh. Jadi konten-konten yang lain ya, karena begini, radikalisme ini kan bukan cuma bukan berbentuk radikalisme dalam arti hanya radikalisme kan luas, Mbak. Mohon maaf ini saya mungkin agak minggir dikit. Narkoba itu juga bagian daripada radikalisme gitu loh. Gitu kan. Cuma karena kita di sini membahas tentang Telegram, tapi dalam hal ini Telegram ini ya Telegram yang lainnya. Dalam hal ini bukan cuma Telegram aja yang perlu memang yang diblokir oleh pemerintah, tapi semua yang bertentangan yang membuat keamanan negara itu perlu. Baik, tapi ini ke Pak Doni ya, selain komunikasi publik yang buruk kata Anda tadi, nah ini momentumnya juga buruk nih Pak. Momentumnya juga ketika kondisi ekonomi seperti ini, kan biasanya kalau itu banyak orang yang kecewa lah ya, ketika kemudian ada Perpu, ketika kemudian ada seperti ini, dianggap berbarengan begitu momentumnya. Kalau saya mengatakan, jadi kemarin ada yang tanya juga, ini terlambat atau tergesa-gesa. Tapi saya bilang begini, kalau dalam konteks kejahatan yang extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa seperti terorisme, kemudian pedofil, money laundering segala macam, kesegeraan itu penting. Jadi saya nggak lihat apakah ini terlambat atau tergesa-gesa, tapi kesegeraan ini penting. Bahwa untuk ditutup segera kanal informasi, kanal komunikasi yang dipakai untuk radikalisme dan segala macam, iya, saya sepakat di situ. Tinggal kemudian apakah penutupannya sekali lagi berpijak pada undang-undang, pada peraturan pemerintah, pada peraturan menteri yang dirumuskan secara ajak dan ada pelibatan inklusif dari masyarakat, juga pengguna Telegram yang notabene mereka sebenarnya misalnya doing business, doing research dan segala macam. Jadi niatnya sudah benar, kemudian apakah ini disusun dilakukan berdasarkan tadi ya tata kelola yang ajak tadi. Kalau dari saya baca-baca dari pendapat dari teman-teman civil society, mereka bilang oke, ada undang-undang ITE, tapi undang-undang ITE itu seharusnya dilengkapi dengan PP. Misalnya ini udah masuk ke ranah regulasi ya, saya tidak akan perdalam situ. Tapi kalau menurut teman-teman Kominfo, itu tidak harus, tapi boleh dilengkapi dengan PP. Itu kan ada perdebatan yang belum selesai. Tetapi sebenarnya sekali lagi, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan. Sebenarnya sudah ada press conference, saya lihat ada beberapa kali conference, juga kemudian ada press release yang digelontorkan. Tetapi ini kan adalah sepemahaman saya adalah dilakukan pada saat kemudian orang ramai berteriak. Jadi belum disiapkan. Jadi kalau misalnya kalau saya bisa sarankan sih kebijakan-kebijakan yang memang nanti akan cenderung nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang tidak bertujuan baik, ini sudah siapkan tuh rilisnya, mitigasi resikonya dan segala macam. Ini yang tidak. Jadi saya melihat itu. Tapi sekali lagi yang dilakukan oleh Indonesia, apapun kasusnya, ini adalah best practice. Saya nggak bilang best dalam artian terbaik. Tetapi karena negara lain ini masih juga pengen tahu. Masih ada yang ini kayaknya blokir nggak ya? Apa kena denda? Apa segala macam. Jadi pengalaman yang terjadi di Indonesia dengan tumpang tindih, dengan keringat dengan susah payahnya pemerintah, civil society, bisnis dan segala macam, ini nanti akan mudah-mudahan akan terformulasi, kemudian nanti akan bisa menyontoh bagi negara lain. Jadi saya melihatnya di situ dulu. Tetapi memang betul pesannya adalah jangan sampai collateral damage-nya itu terlalu besar. Sekarang kan masih diblokir sebagian dan sementara. Yang saya tahu rilisnya dari Kominfo press conference adalah akan dibuka salah satunya kalau Telegram punya kantor di Indonesia. Saya bilang begini, loh, yakin mau equal treatment di dunia cyber. Kenapa? Itu startup, itu modal startup ya. Telegram itu modal startup yang bukan bisnis, dia tidak cari uang di Indonesia. Belum. Beda sama Facebook, beda sama Google. Bagaimana kalau dengan startup Indonesia diberlakukan yang sama dengan negara lain? Kan ini equal treatment kan. Mungkin karena satu sebab dan nggak comply dengan negara lain, nanti startup Indonesia, lu kalau mau bisnis di Amerika, cari layanan di Indonesia, lu harus punya kantor juga di Amerika. Bubar startup Indonesia kayak gitu. Nah, artinya kita melihat pada saat mengambil keputusan, tapi bisa saja itu adalah model dari
negosiasi. Ya kalau kena negosiasi kan kita minta tawar-menawar lah kalau di pasar. Minta tinggi tapi nanti berapa yang bisa dipenuhi. Ketemunya kan berapa bagaimana Betul. begitu ya. Baik, kita harus break dulu. Kita lanjut lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.